warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Cerita dari Hati. Aku Rida. Dan aku Bagus. Kali ini kita bakal ngobrol terkait cerita yang sangat spesial sekali, ya kan? Betul banget, Gus. Hari ini kita nggak akan menghadirkan narasumber secara langsung, tapi kita akan menceritakan tentang kisah beliau, yaitu Ibu Nasimah Tiwi Lestari atau biasa yang disebut sebagai Omah. Wah, aku sangat senang sekali. Aku sangat bersemangat sekali untuk membahas kali ini karena aku sempat baca kan hasil wawancaranya yang dimana kisahnya itu benar-benar menyentuh hati banget. Ibu Nasimah ini bukan hanya sosok ibu rumah tangga yang biasa, tapi beliau juga adalah wanita tangguh yang dimana tetap survive walaupun bisa di keadaan yang sedih lah, ya kan Rida? Iya. Iya banget. Beliau sehari-hari berjualan di warung kecil yang menjual makanan-makanan ringan seperti minuman, mie, dan makanan lain-lainnya. Alasan beliau memilih profesi ini bukan semata karena uang, tapi karena ingin tetap bisa menemani tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu Ibu Nasimah itu seperti apa sih, nah mari kita akan lebih mengenal lebih lanjut, ya kan Ria, tentang Ibu Nasimah itu sendiri. Nah, jadi for your information terlebih dahulu teman-teman, jadi Ibu Nasimah ini adalah ibu muslimah yang dimana memiliki 3 orang anak dan sudah menikah. Nah, beliau ini seorang ibu yang benar-benar tangguh, yang hebat, dan beliau juga nggak mudah, ya kan Ria? Betul banget, Gus. Di wawancara tadi, Omah juga sempat bilang kalau dulu beliau itu sempat kehilangan suaminya. Dan di masa-masa itu adalah masa yang sangat berat buat Omah. Tetapi sekarang Omah menjadi perempuan yang lebih kuat. Akhirnya beliau memilih untuk berdagang agar bisa tetap bertahan dan melanjutkan kehidupannya serta menafkahi anak-anaknya. Menariknya beliau memang sudah punya bakat berdagang itu sejak remaja. Hanya sekarang waktu Oma buka warung itu menjadi membuka pasir lamanya gitu. Betul sekali. Dan aku juga ketika membaca hasil wawancara itu aku sangat kagum banget terhadap Omah ini karena beliau ini ketika mendapatkan cobaan itu nggak menyerah, tapi beliau cobain dan berjuang untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu sendiri. Nah, yang bikin aku salut Bagus, Oma ini membuka warung bukan hanya untuk semata-mata mencari uang, tetapi Oma juga ingin menafkahi anak-anaknya. Dan Oma juga sempat bilang, saya ingin tetap bekerja dan mendampingi anak-anaknya. Sedikit kalimat yang mungkin kita bisa bilang itu banyak sekali teman-teman, karena selain beliau tetap bertanggung jawab untuk mengganti peran seorang ayah bagi anak-anaknya yang telah tiada, beliau juga tetap mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya agar bisa tetap bertumbuh kembang dengan baik, sehat, dan tercukupi. Beliau betul-betul seorang wanita inspiratif yang membuat saya sendiri yang membaca naskah wawancara itu menjadi kayak terharu dan membakar semangat saya kembali gitu, ya kan Lydia? Betul. Beliau juga bilang kalau berjualan itu bukan hanya untuk uang, tapi juga membuat Oma itu menjadi lebih aktif dan menjadi lebih inspiratif untuk anak-anak yang lain. Iya, aku setuju banget karena isi itu bukanlah halangan untuk kita tetap bisa bergerak aktif, bisa tetap berproduktif agar bisa tetap menafkahi dan bisa menghidupi keluarga gitu. Dan ini menurut aku pelajaran yang bagus banget karena kita dapat pelajaran kalau usaha yang dibuat dari kecil itu nggak semata-mata hanya untuk pengalaman saja, tetapi juga untuk kedepannya bagaimana kita menghadapinya. Betul sekali. Nah, buat teman-teman semua dan kita ini yang di sini tuh bagian menariknya itu adalah ketika beliau bilang bahwasannya modal usahanya beliau itu nggak besar teman-teman, tapi kecil, tapi dengan manajemen uang yang baik akhirnya beliau bisa mencoba untuk berdagang dan bisa bangkit dari keterpurukan itu. Jadi modal kecil itu bukan halangan buat kita membuka usaha, yang penting kita tuh memiliki keteguhan, kita juga berniat yang baik dan kuat gitu untuk menjalankan hal tersebut. Dan tentunya ketika menjalankan hal tersebut ya kita nggak boleh semata-mata hanya memikirkan uang saja, tapi juga kita memikirkan bahwasanya ini tuh untuk menghidupi dan untuk hal yang positif untuk anak-anaknya, ya Ria. Ya, Oma juga sempat bilang kalau kuncinya itu ada di manajemen keuangan. Jadi sedikit-sedikit kalau kita mempunyai penghasilan itu ditabungi. Kuncinya itu
sebesar apapun penghasilannya, kita harus mengsisihkan agar sedikit-sedikit itu menjadi lebih banyak ke depannya. Betul. Nah, kita tuh sebagai Gen Z ya sering banget kayak lupa untuk nabung, untuk kita nanti kalau ada tiba-tiba ada acara yang dimana kita butuh uang banyak kan kita harus punya gitu. Nah, kita tuh sebagai Gen Z sering kali gitu menyepelekan hal tersebut dan malah kita habiskan seluruh uang. Kayak contoh baru gajian kita langsung ke supermarket ataupun ke tempat-tempat fashion dan lain sebagainya untuk kita belanjakan semua tanpa kita memikirkan untuk menabung untuk masa depan kita, seperti itu ya. Iya, jadi sebelum warung Oma sekarang menjadi lebih baik dan lebih besar ini, Oma juga dulu sempat merasa kok warung saya itu Bener sepi, banget. kenapa warung saya itu gak rame gitu. Tapi karena Oma sabar dan Oma tetap semangat untuk berjualan, jadilah warung ini menjadi warung yang paling kita nanti-nanti ya. Setiap saat kita kesini terus. Betul sekali, itu benar-benar cerita yang sangat menginspirasi sekali, masya Allah sekali. Bagaimana seorang ibu yang dimana harus mendapatkan posisi yang dimana kehilangan suami tercintanya dan harus menghidupi 3 orang anak, yang dimana anaknya itu laki-laki semua, dan beliau juga nggak pernah mengesampingkan kepentingan yang dimana untuk parenting anak-anaknya agar tetap bisa dihandle oleh beliau dan bisa tetap beliau kontrol agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ditanya Oma sih dulu apa sih? Wah, kalau Oma itu sendiri, beliau sebenarnya bercita-cita cukup sederhana teman-teman. Beliau hanya menciptakan ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, yang bisa mendidik sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya dan bisa namanya mengurusi rumah tangga dan tentu membahagiakan suami dan anak-anaknya. Itu sebenarnya cita-cita sederhana yang diinginkan oleh Oma. Cuman berhubung karena ada hal tersebut yang dimana beliau harus kehilangan seorang sosok suami, seorang sosok kepala rumah tangga, akhirnya beliau tetap mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya gitu, dan beliau tidak pernah mengesampingkan kepentingan untuk mendidik anak-anaknya dan menjadi seorang figur ayah walaupun beliau adalah seorang ibu gitu. Beliau juga berhasil membuktikan itu dengan caranya sendiri, walaupun bekerja beliau tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat, giat, dan seperti sekarang. Iya, aku suka banget konsep itu. Kadang orang berpikir kalau sukses itu harus besar, padahal sukses kan bisa berarti bahagia dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya kesuksesan secara material seperti uang, harta, dan lain sebagainya. Tapi Oma tuh berpikir bahwasanya kesuksesan itu ada pada kebahagiaan, suatu kerukunan dalam rumah tangga, dan beliau juga seorang figur ibu yang dimana komplit lah. Walaupun beliau adalah seorang ibu, beliau juga bisa berperan sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, yang dimana tetap menafkahi, tetap memperlihatkan atau melihat proses tumbuh kembang anaknya dipantau dengan sebaik mungkin dan dipastikan secara baik juga gitu. Betul banget. Jadi cerita Oma ini adalah cerita inspirasi untuk kita semua, terutama perempuan, karena perempuan itu bukan hanya untuk nikah lalu dibawa sama suami ya. Iya, betul, Kita juga harus tetap kuat, harus tetap lembut juga untuk sebagai seorang ibu. Iya, dan terkadang kita juga perlu tegar, perlu kuat ketika menghadapi masalah yang seperti Oma. Betul banget. Iya, seperti itu teman-teman. Itu adalah ketika ada di beberapa sumber wawancara itu bertulisan gimana Firida untuk kata-katanya beliau tuh. Iya, jadi Oma itu sempat bilang, gunakan masa mudamu untuk menjadi hal-hal yang positif dan jangan melakukan hal-hal yang negatif. Karena kita di masa muda ini perlu menyiapkan diri untuk masa depan selanjutnya yang lebih baik. Nah, itu kalimat yang benar-benar kayak buat kita tuh lebih berpikir lagi lah. Ketika kita masa muda ini akhirnya dipergunakan untuk kesenangan pribadi, yang digunakan untuk kesenangan semata, kan akhirnya kita menyepelekan masa menua kita atau masa senja kita. Nah, berbeda dengan Oma yang dimana beliau memikirkan masa depan, yang dimana beliau terus menabung sedikit-sedikit untuk mempersiapkan masa yang sekarang ini, teman-teman, masa tuanya beliau. Nah, dari beliau ini kita belajar bahwasanya menabung itu adalah suatu hal yang penting untuk masa depan kita, terutama untuk nanti keluarga-keluarga kita ya, Rida ya.
gitu. Iya bener banget. Kadang kita emang suka terlena ya di masa muda ini. Karena sebenarnya masa muda itu kan udah bener-bener panjang banget. Tapi kita malah mikirin hal-hal yang nggak penting. Padahal di masa muda ini kita bisa fokus untuk belajar dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, betul sekali teman-teman. Dan dari pesan itu kita juga bisa belajar bahwasannya gunakanlah masa muda kita itu untuk ya berperilaku atau melakukan hal-hal yang positif gitu. Ketimbang ngapain nih kita melakukan hal yang negatif dan merugikan kita. Lebih baik kita melakukan hal yang positif yang dimana bisa menopang nanti masa depan kita ya, mulai dari menabung, memanage waktu yang baik, dan kita juga bisa melakukan hal-hal positif lainnya lah yang dimana bisa membuat kita tuh lebih baik lagi dan bisa membuat kita nanti di masa tua kita nanti tuh bisa lebih bahagia dan bisa lebih sehat lah, seperti itu sih yang digambarkan dari Omah. Betul banget sih. A few moments later. Wah, nggak kerasa banget ya Gus, dari banyaknya tadi kita cerita ini banyak banget hal-hal yang harus kita ambil, pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Dan cerita ini nih mengandung inspiratif banget buat kita yang anak-anak muda ini. Benar-benar. Dan kita juga bahwasanya dari cerita Oma yang gimana beliau memiliki cita-cita yang sangat sederhana, hanya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya, yang bisa memenuhi kebutuhan dari suami, anak-anaknya, dan beliau juga seorang sosok ibu muslimah yang benar-benar kayak kuat banget pendiriannya, dan hal-hal yang kecil seperti menabung, terus pendidikan anak itu beliau benar-benar menjadi sosok ibu yang sangat hebat bagi aku ya, mungkin kamu mungkin yang sama-sama membaca wawancara yang dimana menceritakan tentang beliau, dan bagi aku sih sosok ibu seperti inilah yang kita harus cari dan harus kita pupuk untuk masa depan kalian semua yang nonton, dan terutama aku juga nanti sebagai sosok seorang ayah. Nah, bahwasanya kita itu sebagai orang tua itu tidak hanya berfokus untuk hal-hal material saja seperti keuangan, terus kayak yang lain sebagainya, itu memang penting. Cuman kita juga harus perlu melihat hal-hal kecil seperti menabung, terus juga bagaimana tumbuh kembang anak, apakah kita sudah mencukupi kebahagiaan mereka dengan kebahagiaan mental ataupun secara finansial itu, apakah mereka sudah terpenuhi atau belum gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu bukan hanya kayak menjadi perhatian ya kamu sekolah ya, kamu harus sekolah, kamu harus pintar sekolah, enggak, tapi kita juga harus melihat sisi lain yang lebih kecil, yaitu kayak tentang kebahagiaan mereka, terus juga kebutuhan mereka sebagai kayak kebutuhan primer dan sekunder seperti makanan, minuman, terus juga sekolahannya seperti apa, alat transportasinya juga seperti apa, itu harus kita lihat juga ya Ria. Betul banget. Cerita ini benar-benar kita itu mendapatkan kalau bersabar itu penting, ikhtiar itu penting, dan semoga cerita Ibu Nasima atau Oma ini bisa kita ambil pelajarannya, kerja kerasnya, kesabarannya dan keikhlasan itu penting banget dalam menjalani hidup ini yang sekarang itu benar-benar udah berat banget ya. Betul sekali, itu keikhlasan itu penting banget teman-teman, apalagi ya zaman sekarang kan ya mungkin banyak ibu-ibu gender juga yang dimana selalu kayak semuanya hitung-hitungan lah, kayak saya tuh ini itu betul banget tuh menghidupi kamu tuh gitu. Jadi sebagai ya kita sebagai orang tua ya harusnya lebih legowo lagi lah, dan kita juga perlu belajar juga sebagai orang tua, dan kita sebagai anak juga harus bisa menghargai orang tua kita gitu teman-teman. Jadi jangan hanya bisanya menuntut, tapi juga kita harus bisa menurut teman-teman. Itu dari saya. Oke teman-teman, udah di penghujung akhir acara nih. Semoga cerita dari podcast, cerita dari hati ini bisa nyampe kalian dengan penuh inspiratif dan semangat lagi ya. Betul sekali ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.